Halo teman-teman, Assalamualaikum. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini Ibu sudah membuat yaitu seperti bagan pertumbuhan dan perkembangan si Udin. Di sini kita anggap saja namanya Udin dan Ibu akan menjelaskannya. Silakan disimak. Teman-teman, lihatlah pertumbuhan dari Udin. Dari mulai dia bayi hingga hari ini, yaitu sudah di kelas 3 SD. Nah, Udin semakin hari tubuhnya semakin besar dan juga semakin tinggi. Bertambahnya tinggi badan Udin dan berat Udin menunjukkan bahwa ia tumbuh dengan baik. Seperti itulah pertumbuhan. Apa yang kalian tahu tentang pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya tinggi maupun berat badan pada makhluk hidup yang bisa dihitung dengan angka. Seperti halnya Udin ketika masih bayi, ia beratnya hanya sebesar 3 kilo, tapi sekarang sudah menyampai 23 kilo. Bertambah kan teman-teman? Itulah yang namanya pertumbuhan. Selain bertambahnya berat badan, Udin juga bertambah tinggi badan. Ketika masih kelas 1, Udin tingginya hanya 100 cm. Dan ketika sudah kelas 3, tingginya sudah bertambah, yaitu 130 cm. Jadi, pertumbuhan itu dapat kita lihat perubahannya dan dapat kita ukur dengan angka. Itulah pertumbuhan. Nah, kita lanjut ke perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan tidak bisa dihitung dengan angka. Perkembangan terjadi karena kemampuan berpikir sehingga kematangan emosi seseorang. Jadi, perkembangan ini tidak dapat kita lihat dengan mata kita, tapi dapat kita rasakan. Berbeda dengan pertumbuhan yang dapat kita lihat dari perkembangannya. Nah, kalau misalkan perubahan itu tidak bisa dilihat dengan mata. Perkembangan ini adalah bertambahnya kemampuan seseorang. Sedangkan kemampuan itu tidak bisa dilihat kan teman-teman? Jika hanya dapat dilihat seseorang saja, tetapi harus melihat tindakannya. Seperti contohnya ketika Udin masih bayi dan ia lapar, maka ia hanya bisa menangis. Namun seiring jalannya waktu atau usia, Udin sudah bisa berbicara dan bilang ingin makan kepada Ibu Udin. Bertambahnya kemampuan Udin dalam menyampaikan apa yang dia inginkan itu merupakan perkembangan. Contoh lainnya seperti Udin masih umur 1 tahun, ia belum dapat berjalan. Namun ketika dia sudah 1 tahun lebih, Udin sudah bisa berjalan. Itulah yang bernama perkembangan. Ketika masih kelas 1, Udin masih memakai sepeda roda 3. Nah, dia belum berani memakai sepeda roda 2. Namun ketika ia sudah kelas 3, ia sudah bisa menggunakan sepeda roda 2 dan sudah berani. Itulah yang bernama perkembangan. Nah, ketika masih kelas 1, Udin masih belum berani untuk tidur sendiri karena ia takut. Namun ketika sudah kelas 3, Udin sudah berani tidur sendiri. Itu namanya juga perkembangan. Nah, perkembangan itu tidak dapat kita lihat perubahannya, namun kita dapat merasakannya. Harus melihat dengan tindakannya. Perkembangan itu bertambahnya kemampuan seseorang dalam berpikir hingga dalam menghadapi sesuatu. Semakin berani dan semakin bertanggung jawab terhadap diri sendiri, itulah perkembangan. Berbeda sekali teman-teman antara pertumbuhan dan perkembangan. Setiap orang tumbuh dan berkembang. Namun perkembangan dan pertumbuhan itu masing-masing orang itu sangat berbeda loh teman-teman. Nah, apakah teman-teman tahu apa yang membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan setiap orang? Sehingga mereka bertumbuh dan berkembang dengan waktu yang berbeda-beda. Yuk kita cari tahu
faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkembangan dan pertumbuhan itu setiap orang itu berbeda. Nah, yang pertama itu yang mempengaruhi adalah pertama, makanan setiap orang itu sangat berbeda-beda. Nah, di sini makanan adalah sumber energi kita untuk kita melakukan segala aktivitas. Makanan yang bergizi dan sehat menyebabkan seseorang pertumbuhan dan perkembangannya akan berjalan dengan lancar. Namun, apakah teman-teman tahu bagaimana makanan yang bergizi dan sehat? Seperti apa ya teman-teman? Makanan yang bergizi dan sehat itu, makanan yang bergizi dan sehat itu yang pertama adalah makanan pokok yang seperti nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, makanan ini banyak mengandung zat tenaga dan atau karbohidrat yang sangat penting bagi tubuh kita, apalagi di saat masa-masa pertumbuhan. Nah, yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk contohnya daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Lauk pauk kita biasanya menggunakan zat-zat protein atau sebagai zat pembangun bagi tubuh kita. Jenis protein ini ada 2 macam. Yang pertama ada protein hewani dan protein nabati. Sesuai dengan namanya, yaitu protein hewani. Berarti protein ini dihasilkan oleh hewan. Lauk pauk yang mengandung protein hewani ini adalah telur, daging, ikan, keju, dan juga susu. Sedangkan protein nabati berasal dari tumbuhan. Contoh-contohnya, lauk yang mengandung protein atau nabati adalah tahu dan juga tempe yang berasal dari kacang-kacangan. Makanan bergizi selanjutnya berasal dari sayur-sayuran. Contohnya adalah kangkung, bayam, wortel, dan juga kubis. Dan masih banyak lagi sayur-sayuran lain. Sayur-sayuran ini banyak mengandung vitamin dan juga mineral yang baik untuk tubuh. Vitamin dan mineral bagi tubuh kita berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuhan yang baik ini membuat kita jadi tidak mudah sakit. Vitamin dan mineral selain menjadi sayuran juga ada di buah-buahan loh teman-teman. Contohnya seperti jeruk, apel, anggur, pisang, dan juga jambu. Dan masih banyak lagi loh buah-buah lokal lainnya yang banyak mengandung vitamin dan juga mineral yang baik untuk sistem kekebalan tubuh kita. Berikutnya adalah susu. Bisa susu sapi atau susu kambing. Susu ini banyak mengandung vitamin dan juga mineral serta protein juga loh. Susu ini bagus sekali untuk pertumbuhan tulang kita. Itulah beberapa contoh makanan yang bergizi dan juga menyehatkan. Ada makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan juga susu. Makanan ini mengandung zat energi, zat pembangun, dan juga zat mengatur. Zat-zat ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sampai di sini juga ya teman-teman materi pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman.